Salam dan bahagia. Hari ini saya, Dedi Kristianto dari SMP 2 Situbondo, akan mencoba mempresentasikan tentang aksi nyata 3.3, yaitu tentang penerapan program yang berdampak positif kepada siswa. Di dalam ruang kolaborasi di 3.3, kami berempat sudah berupaya dalam kelompok kecil membicarakan tentang program yang berdampak positif kepada siswa. Kebetulan di dalam ruang kolaborasi kami mempunyai 4 anggota. Yang pertama saya sendiri dengan dasar pendidikan biologi, ada Pak Junaidi dengan pendidikan fisika, ada Pak Fikih Nur Hakiki dengan pendidikan matematika, dan ada Ibu Faidatus Solihah dengan dasar pendidikan agama Islam. Nah, dari 4 mata pelajaran ini kami mencoba untuk menjadikan ada 4 disiplin ilmu di situ yang kira-kira bisa membuat program yang berdampak kepada murid, berdampak positif kepada murid. Nah, hari ini akhirnya dari 4 mata pelajaran itu kita bisa menyimpulkan satu, yaitu tentang pro iman. Nah, di dalam presentasi ini yang pertama nanti saya akan mencoba menjelaskan kanvas bagja, terutama dalam 2 tahap pertama, yaitu tentang 2 langkah awal, yaitu yang pertama tentang buat pertanyaan dan yang kedua adalah ambil pelajaran. Nah, sesudah 2 langkah itu, setiap langkah saya akan mencoba untuk membuat refleksinya, dibuat pertanyaan dan ambil pelajaran. Di samping itu saya nanti akan juga mencoba untuk menjelaskan tahap-tahap atau di dalam buat pertanyaan dan ambil pelajaran, nanti juga akan saya sertakan beberapa foto yang akan mendukung tentang pelaksanaan atau penerapan program yang berdampak positif kepada murid yang kami beri judul Pro Iman. Selamat menikmati. Kanvas bagja aksi nyata 3.3. Dasar filosofi KHD bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Dalam hal ini adalah rakyat. Dan poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah mampu bergotong royong, kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, termasuk beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, bisa menumbuh kembangkan kepemimpinannya. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah poin 3, 4, dan 6, yaitu yang ketiga adalah lingkungan yang melatih keterampilan, yang keempat adalah lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan, dan yang keenam lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid. Dan untuk prakarsa perubahannya adalah membangun lingkungan belajar yang membebaskan dan memberdayakan murid untuk menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri dan komunitasnya, sejalan dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro melalui Pro Iman yang sedang diprogramkan. Nah, untuk tahapan berikutnya untuk buat pertanyaan adalah mencoba membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan atau potensi atau peluang, dan mendefinisikan tujuan, dibuat untuk menginisiasi perubahan atau prakarsa dengan dan atau menggunakan pola pendekatan berbasis kekuatan. Untuk pertanyaannya di dalam tahap yang pertama, yaitu bagaimana program Pro Iman membantu membentuk individu yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam dalam berbagai bidang sambil membangun kesadaran moral dan spiritual yang kuat dengan melibatkan siswa dalam pembuatan desain Anca Agung, dan untuk tindakan yang diperlukan adalah melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan program Pro Iman. Terus kemudian yang kedua juga mengadakan wawancara dengan siswa kelas 7, 8, dan 9 yang terlibat dalam program, termasuk guru mata pelajaran matematika, IPA, dan pendidikan agama Islam,
yang terlibat dalam pembuatan desain Ancak Agung. Terus tindakan yang diperlukan juga yaitu menganalisis hasil kerja siswa seperti laporan pembuatan Ancak Agung dari sisi agama Islam dan penghitungan matematika terkait biaya dan jumlah buah yang diperlukan serta pengetahuan yang tentang kandungan gizi untuk IPA. Melakukan survei atau kuesioner kepada siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka juga. Rencana untuk melibatkan murid, guru akan mengenalkan konsep program Pro Iman melalui diskusi melalui murid secara mendalam dan memastikan mereka memahami tujuan program tersebut, serta dipastikan siswa akan berpartisipasi dalam diskusi kelas yang dipimpin oleh guru mapel matematika IPA dan PAI. Nah, setelah itu rencana untuk melibatkan murid akan dikelompokkan dalam tim kecil untuk memulai proyek pembuatan desain Ancak Agung dengan setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas. Di samping itu sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek akan disediakan dan murid akan dibimbing oleh guru mata pelajaran dan pengelola program sepanjang proses pembuatan Ancak Agung. Rencana untuk melibatkan murid, guru juga akan menyelenggarakan sesi pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan konsep matematika, IPA, fisika, biologi, dan nilai-nilai agama Islam dalam pembuatan Ancak Agung. Setelah selesai, proyek akan diadakan sesi refleksi dan evaluasi di mana murid akan diminta untuk berbagi pengalaman mereka secara langsung. Aset yang dapat diberdayakan antara lain adalah keterlibatan siswa. Siswa merupakan aset utama dalam menjawab pertanyaan ini dengan melibatkan siswa secara aktif dalam pembuatan Ancak Agung dan mengembangkan keterampilan matematika, IPA, dan nilai agama Islam. Mereka akan secara langsung mengalami dan memahami kontribusi dalam program Pro Iman. Aset yang dapat diberdayakan juga fasilitas belajar seperti laboratorium IPA, perpustakaan, sumber daya digital yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran terpadu dalam pembuatan Ancak Agung dan pengembangan pengetahuan siswa, termasuk juga tenaga pengajar, guru matematika, biologi, fisika, dan PAI itu merupakan juga aset. Aset yang dapat diberdayakan juga yaitu materi pembelajaran yang relevan dan bervariasi baik berupa buku teks, materi digital, atau sumber daya lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pemahaman siswa tentang berbagai bidang ilmu yang terlibat dalam program Pro Iman. Nah, kerjasama sangat penting di dalam komunitas yang terlibat di dalamnya. Aset yang dapat diberdayakan juga yaitu dukungan orang tua. Dukungan orang tua dalam mendukung memahami pentingnya program Pro Iman dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dan memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Nah, di dalam program Pro Iman nanti waktu yang diperlukan dalam tahap buat pertanyaan utama atau define itu adalah sekitar 2 hari. Kenapa kok 2 hari? Setidaknya ada waktu yang cukup untuk semua pihak untuk bisa mensosialisasikan tentang program Pro Iman ini. Nah, nanti yang bertanggung jawab dalam tahap buat pertanyaan atau define ini adalah CGP sendiri. Kenapa kok CGP sendiri? Karena ini adalah program awal. Harapannya tentunya pekerjaannya akan lebih efektif untuk awal sehingga ini nanti akan bisa menunjang ke tahap berikutnya yaitu ambil pelajaran atau discover. Nah, di dalam tahapan discover ini menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengemukakan kekuatan atau potensi atau peluang lewat investigasi dengan kriteria pertanyaan mengarah perhatian ke arah yang positif atau menggunakan pola pendekatan yang berbasis kekuatan bukan berbasis kelemahan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana partisipasi siswa dalam program Pro Iman terutama dalam pembuatan Ancak Agung itu dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk menemukan dan mengembangkan potensi unik mereka di bidang-bidang ilmu yang berbeda sambil mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang
nilai-nilai agama. Dan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dalam tahap ambil pelajaran yaitu dengan pengamatan langsung. Jadi melakukan pengamatan langsung terhadap partisipasi siswa dalam program Proiman dan pembuatan Anca Agung. Nah, ini bisa dapat dilakukan dengan menghadiri sesi-sesi pembelajaran dan kegiatan yang terkait dengan proses pembuatan Anca Agung. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban bisa dilakukan dengan cara analisis hasil karya siswa seperti desain Anca Agung yang mereka buat, laporan yang mereka hasilkan, dan pemahaman mereka tentang nilai-nilai agama yang tercermin dalam proyek tersebut. Survei dan kuesioner juga diperlukan untuk mendapatkan data. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu menganalisis hasil karya, juga termasuk juga kolaborasi dengan pihak terkait, dengan guru mata pelajaran, pengelola program, orang tua, dan hal ini bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang dampak partisipasi siswa dalam program Proiman terhadap pengembangan kepribadian mereka. Rencana untuk melibatkan murid itu akan memperkenalkan program ini secara menyeluruh, menjelaskan tujuannya untuk membentuk individu yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam dalam berbagai bidang, serta membangun kesadaran moral dan spiritual yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Nah, rencana untuk melibatkan murid, guru akan memimpin diskusi kelas yang melibatkan siswa untuk mendiskusikan pentingnya partisipasi mereka dalam pembuatan Anca Agung pada hari Maulid Nabi. Nah, mereka akan diajak untuk memahami bagaimana hal tersebut memberi kesempatan bagi mereka untuk menemukan dan mengembangkan potensi unik mereka. Rencana untuk melibatkan murid akan dibagi kelompok kecil untuk memulai proyek pembuatan Anca Agung, dan setiap kelompok akan diberikan tanggung jawab yang jelas untuk memfasilitasi pengembangan potensi mereka di bidang-bidang ilmu yang berbeda. Harapannya adalah pengetahuan mereka tentang beberapa ilmu pengetahuan itu juga akan terintegrasi satu dengan yang lain untuk menghasilkan sebuah karya. Di dalam ambil pelajaran atau discover, murid juga akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk memulai proyek. Setiap kelompok akan diberi tanggung jawab yang jelas dan memfasilitasi pengembangan potensi mereka di bidang ilmu yang berbeda. Nah, untuk dalam tahap ambil pelajaran atau discover, dalam tahapan rencana untuk melibatkan murid, nah ini juga akan dibagi atas kelompok-kelompok, sehingga kelompok-kelompok kecil, sehingga setiap anak akan terfasilitasi pengembangan potensi mereka di bidang-bidang ilmu yang berbeda. Kemudian dalam tahap bakja, ya, ambil pelajaran, nah jadi anak-anak akan dibagi menjadi kelompok-kelompok itu, terus kemudian akan mengerjakan, setidaknya setiap anak membuat satu desain meskipun mereka ada di dalam kelompok kecil, dan itu nanti akan didiskusikan. Nah, rencana untuk melibatkan murid berikutnya yaitu guru akan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa dalam mengintegrasikan konsep matematika, fisika, biologi, dan nilai-nilai agama dalam pembuatan Anca Agung, serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai tersebut. Nah, rencana untuk melibatkan murid yang jelas dalam tahap ambil pelajaran, selama proses pembuatan Anca Agung, siswa akan dimonitor dan diberikan umpan balik yang membangun untuk membantu mereka mengembangkan potensi mereka dalam memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai agama. Dan sesudah selesai proyek akan diadakan sesi refleksi dan evaluasi. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan salah satunya adalah kurikulum terpadu. Jadi kurikulum yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai agama dalam program Proiman, termasuk juga
pengajar berkualitas yang ada yang matematika, IPA, dan agama, dan itu adalah aset yang penting dalam memberikan wawasan kepada mereka. Terus kemudian infrastruktur dan sarana prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, bahan-bahan pembelajaran, termasuk juga kolaborasi dengan komunitas, kerjasama dengan komunitas lokal dan institusi keagamaan dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam memberikan wawasan tambahan tentang nilai-nilai agama dan memberikan inspirasi baru bagi siswa dalam mengeksplorasi potensi mereka. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan salah satunya adalah partisipasi siswa. Jadi partisipasi aktif siswa dalam pembuatan Ancak Agung memberikan potensi yang tidak ternilai, dan hal ini memungkinkan mereka untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks nyata dan mengembangkan keterampilan praktis menemukan minat mereka. Nah, untuk proses ini waktu yang diperlukan dalam tahap ambil pelajaran atau discover itu 2 hari, dan pihak yang akan bertanggung jawab dalam tahap ini diambil pelajaran yaitu guru penggerak, wali kelas, dan kesiswaan. Langkah pertama yang saya lakukan dalam aksi nyata 3.3 adalah saya mencoba untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru dan terutama juga izin dari kepala sekolah dalam sebuah rapat guru yang mencoba untuk mensosialisasikan tentang program Pro Iman ini dan mendengarkan masukan mereka apakah hal ini bisa dilakukan atau tidak. Nah, terus kemudian saya mencoba untuk menjaring setiap pendapat dari siswa yang berkaitan dengan desain Ancak Agung. Anak-anak saya suruh untuk menulis di sebuah kertas tentang apa yang mereka inginkan dalam Pro Iman ini atau di dalam desain Ancak Agung ini. Terus kemudian saya juga berbicara dengan beberapa anak, itu ada Via kelas 8A dan Prilin kelas 8C yang dari rekomendasi guru seni budaya mempunyai kemampuan di atas rata-rata dalam hal melukis, mendesain benda-benda berdimensi 3 dimensi, dan itu saya menjaring apa usul mereka atau pendapat mereka tentang itu, dan akhirnya saya mendapatkan beberapa tim kecil yang tersusun dari 4 atau 5 orang yang mencoba untuk menyusun desain tentang Ancak Agung, dan mereka mencoba untuk membuat dengan bahan-bahan yang merupakan buah-buah lokal Situbondo seperti mangga, pisang, terong, sawi, dan serikaya. Dan dalam sesi akhirnya ada satu anak yaitu namanya Indira kelas 9C yang bisa mewujudkan desainnya dengan menggunakan buah lokal Situbondo seperti mangga, pisang, ada terong, juga ada sawi, yang dengan maksud akan memberdayakan petani-petani di Situbondo. Dan ini adalah salah satu hasil dari hasil karya desain anak-anak untuk Ancak Agung, berupaya untuk menekankan atau mengedepankan buah-buah lokal Situbondo.